Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Lungai Channel. Alhamdulillah, alhamdulillahil munfarid bil i'dami wal ijad, al munazzahi an syawa'i bin naqsi wal adab. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, al-qadimul adahu lima al-qadimul mukhalifu lima adahu min al-kainat al-baqi wa haliku kulli man adahu min al-makhluqat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang buku Fathul Mu'in, sebuah buku yang menerangkan tentang hukum Islam yang dikarang atau disusun oleh seorang ulama Syafi'iyah, yaitu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari Al-Fannani Asy-Syafi'i, seorang ulama bermadzhab Syafi'iyah, ahli fiqh Syafi'i yang berasal dari Malabar, India. Beliau menerangkan dalam kitab ini, dalam buku ini, persoalan-persoalan yang fiqhiyah yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam, dengan mengikuti madhab, pendapat-pendapat dan kaidah-kaidah hukum yang dicetuskan oleh Imam Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Ini adalah kitabnya Fathul Mu'in, bab sholati, bab menjelaskan tentang sholat. Ia syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri wa khatamatun bitaslimi. Bab menerangkan tentang sholat secara terminologi syariat. Sholat oleh para ulama, oleh para ahli fikih didefinisikan sebagai ucapan dan perbuatan termasuk kita manusia dan para malaikat, maka artinya adalah doa. Kemudian malaikat, kalau dinisbatkan kepada malaikat itu punya beberapa kemungkinan tidak bermakna doa, tapi secara spesifik mengarah pada istighfar, permohonan ampunan. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu artinya malaikat memohonkan ampun untuk nabi, memohonkan ampun kepada Allah untuk nabi. Cuman ada yang mengatakan itu doa, jadi doa sama dengan kita. Wahiyya du'a wal mafruḍatu al-'ainiyatu khamsun fi kulli yawmin wa lailatin ma'lumatin min ad-dini bid-darurati fayakfuru jahiduha wa lam tajtami hadhihi al-khamsu li ghairi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Salat yang diwajibkan secara wajib ain, maksudnya wajib ain itu wajib yang berlaku bagi setiap pemeluk Islam, bagi setiap mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah baligh, mencapai baligh. Baligh itu adalah suatu kondisi yang jika seorang laki-laki, maka batasan baligh itu adalah ketika anak laki-laki itu sudah mengalami inzal atau ihtilam, pernah mengalami keluarnya sperma. Kalau wanita, maka batasan baligh itu adalah ketika wanita tadi sudah mengalami haid, yang biasanya terjadi ketika seorang wanita berumur 9 tahun. Ada yang mengatakan bahwa batasan baligh adalah ketika seorang anak sudah tumbuh bulu-bulu pada area-area tertentu, itu baligh. Kemudian karakter yang kedua atau ciri yang kedua, kriteria yang kedua dari mukallaf adalah berakal, baligh, berakal. Kemudian yang ketiga salimul hawas, normal indera penglihatan,
atau pendengarannya. Jadi kalau ada orang yang terlahir dalam kondisi buta sekaligus tuli, maka dia bukan orang mukallaf. Namun jika orang itu buta tetapi tidak tuli, dapat mendengar, maka dia mukallaf. Atau sebaliknya. Kemudian yang terakhir, balaghathud da'watu, ada dakwah Islam yang sampai kepada dirinya, sehingga orang di zaman sekarang, di zaman teknologi, di zaman yang mana informasi cepat menyebar ke seluruh dunia, di sini bisa dipastikan bahwa semua orang yang hidup di zaman sekarang itu balaghul da'wah, memiliki akses untuk mengetahui Islam. Berbeda dengan dulu, mungkin kalau dulu akses itu tidak mudah untuk didapatkan. Ada sekelompok orang yang hidup di pegunungan, kemudian hidup di kutub mungkin ya, atau hidup di padang pasir jauh dari peradaban Islam, sehingga orang hidup di sana itu tidak dikatakan mukallaf. Konsekuensinya apabila ia mati meskipun dalam keadaan tidak menyembah Allah, tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad, ia tetap dimasukkan surga, dikumpulkan bersama orang-orang beriman. Nah, sholat yang diwajibkan secara wajib ain yang berlaku bagi setiap mukallaf itu jumlahnya ada 5 dalam sehari semalam. Yang mana kelima sholat ini ma'lumatun minad-dini bid-darurati, diketahui dari agama dengan mudah, dengan pasti. Maksudnya setiap muslim, setiap pemeluk Islam, baik ia orang yang pakar, orang yang alim, orang yang mengetahui hukum-hukum Islam, mengetahui tentang Islam secara mendalam, katakanlah kiai, ataupun orang-orang awam, orang-orang yang tidak mengetahui secara mendalam tentang Islam, itu pasti tahu hukum sholat, bahwa sholat itu wajib kan, bahwa sholat itu adalah ritual yang wajib dilaksanakan oleh setiap pemeluk Islam yang mukallaf. Sehingga konsekuensinya apa? Perbedaannya apa dengan ibadah atau hukum-hukum lain yang hukumnya tidak wajib ain serta tidak diketahui secara mudah oleh orang-orang Islam, oleh setiap pemeluk Islam? Bedanya adalah kalau ada hukum yang diketahui dengan mudah oleh setiap pemeluk Islam, baik oleh orang yang sudah pakar Islam ataupun yang belum pakar Islam, adalah jika diingkari hukumnya, maka orang yang mengingkari hukumnya kafir. Jadi sholat ini apabila diingkari oleh seorang, maka orang tersebut hukumnya murtad, keluar dari agama Islam. Ini ya kitabnya ya. Walam tajtami fayakfuru jahiduha, maka kafir orang yang mengingkari hukum sholat. Fayakfuru jahiduha walam tajtami hadhil khamsu li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan 5 sholat ini tidak berkumpul bagi selain Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maksudnya apa? Sholat 5 waktu ini diwajibkan hanya bagi Nabi Muhammad saja. Artinya para nabi terdahulu sebelum Sayyidina Nabi Muhammad itu tidak mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan 5 sholat secara penuh. Tapi bukan berarti mereka tidak punya kewajiban sholat. Para nabi terdahulu itu punya kewajiban sholat, cuman bukan 5. Jadi sholat duhur itu menurut beberapa riwayat itu adalah kewajiban Nabi Daud. Kemudian sholat subuh itu adalah kewajiban Nabi Adam. Kemudian sholat asar adalah kewajiban Nabi Sulaiman. Sholat maghrib adalah kewajiban Nabi Yakub. Dan sholat isya adalah kewajiban Nabi Yunus. Hal itu dijelaskan oleh pengarang atau penyusun kitab Fathul Mu'in ini dalam pembahasan Al-Qadis Sholah nanti di belakang. Beliau menukilnya atau mengutipnya dari Imam Rafi'i. Jadi sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu baru dikumpulkan dan
dijadikan satu kesatuan menjadi 5 waktu sholat yang diwajibkan itu hanya bagi Sayyidina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelumnya, sebelum 5 sholat ya, sejarahnya, historinya itu Sayyidina Nabi Muhammad melaksanakan Mi'raj, diangkat ke langit hingga mencapai ila makan yasha, sampai kepada tempat yang dikehendaki Allah. Kemudian beliau melihat Allah, tapi bukan berarti Allah ada di sana. Beliau melihat Allah dan Allah memberikan kewajiban kepada beliau, yakni sholat. Katanya sebelum 5 sholat itu bukan 5 sholat melainkan 50 sholat. Cuman setelah beliau turun dari tempat itu dan sampai ke langit keberapa gitu, bertemu Nabi Musa atau Moses. Oleh Nabi Musa atau Moses ini beliau disuruh balik lagi, disuruh minta keringanan, dispensasi kepada Allah agar Allah mengurangi beban kewajiban sholat yang 50 dalam sehari semalam ini untuk dikurangi. Kemudian balik lagi Sayyidina Nabi Muhammad, dikurangi 5 menjadi 45. Terus masih dianggap berat oleh Sayyidina Nabi Musa, disuruh balik lagi. Akhirnya Sayyidina baginda Nabi balik lagi sampai menjadi 5 sholat. Setelah itu Nabi Musa setelah tinggal 5 sholat menyuruh Sayyidina baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk balik lagi untuk minta dispensasi lagi. Tapi beliau sudah malu untuk meminta keringanan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Azza wa Jalla. Wa furidat lailatul Isra'i ba'da nubuwati bi asyri sinina wa thalathati ashhurin lailatul 27 bin Rajab. Pertama kali di dalam sejarah Islam sholat itu diwajibkan adalah ketika Sayyidina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan di malam hari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Yerusalem Palestina. Diperjalankan di malam hari yang disebut dengan Isra. Peristiwa tersebut disebut dengan Isra. Baru kemudian setelah perjalanan malam hari itu dari Makkah ke Yerusalem ke Palestina, di malam itu juga Nabi di'urujun dis-sama, dimi'rajkan, diangkat ke langit. Jadi sholat 5 waktu itu pertama kali diwajibkan di malam Isra, yaitu tepat di 10 tahun kenabian, 10 tahun terangkatnya Sayyidina baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih tepatnya lagi 10 tahun 3 bulan, tanggal 27 bulan Rajab. Walam tajib subahu yaumi tilkal lailati li'adami ilmi bi kaifiyatiha, dan sholat subuh di malam itu belum diwajibkan sebab tidak diketahui caranya. Innama tajibul maktubatu ay shalawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin balighin aqilin zakarin aw ghairihi tahirin, fala tajibu ala kafirin asliyin wa sabiyin wa majnunin wa mughman alihi wa sakranah bila ta'addin li'adami taklifihim. Kemudian sholat itu hanya diwajibkan bagi setiap orang yang beragama Islam yang mukallaf. Jadi sudah diterangkan tadi bahwa mukallaf adalah orang yang balik, orang yang sudah mencapai kondisi balik. Kalau laki-laki dia sudah mengalami nizal atau keluarnya sperma, kalau perempuan dia sudah mengalami haid, serta berakal. Kemudian balaghud dakwah, ada dakwah Islam yang sampai kepadanya, serta salimul hawas, dia normal di dalam penglihatan atau pendengarannya, serta suci, maksudnya suci dari haid dan nifas. Oleh karena itu sholat itu tidak wajib bagi orang kafir asli, maksudnya orang yang terlahir dalam kondisi kafir, orang yang terlahir dari kedua orang tua yang kafir. Lain halnya dengan orang kafir yang tidak asli, maksudnya dia awalnya Islam tapi kemudian dia keluar dari Islam alias orang murtad.
Kalau bagi orang murtad, sholat 5 waktu tetap wajib dilaksanakan meskipun sholat itu tidak diberi pahala. Sebagai apa? Taghlidhan lahu, untuk memberatkan dirinya atau sebagai hukuman baginya. Kemudian tidak wajib bagi anak kecil, orang gila, dan orang yang mengalami epilepsi serta orang yang mabuk. Sebab kenapa? Sebab orang-orang yang telah disebutkan kafir, habis anak kecil, orang gila, orang yang epilepsi atau ayan, dan orang yang mabuk itu semua tidak dianggap mukallaf. Ya, tidak dianggap mukallaf. Kemudian ini loh ya, ya oke.